Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Bagas Prateso dari jurusan biologi. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 merupakan suatu wabah yang tidak hanya menyerang satu negara saja, melainkan menyerang negara di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Pandemi COVID-19 ini merupakan suatu wabah yang menyerang di berbagai lini sektor kehidupan, berakibat pada seluruh sektor kehidupan, baik itu sektor industri, bisnis, pariwisata, bahkan juga di sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini dampak yang sangat kita rasakan yaitu bagaimana pola atau sistem belajar yang diterapkan, yang biasanya dilakukan secara tatap muka, namun sekarang di masa pandemi ini dilakukan dengan secara daring atau dalam jaringan melalui bantuan teknologi. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang keefektifan belajar selama daring pada masa COVID-19 ini, karena hal ini sudah banyak dibahas atau sering diulas di berbagai media. Saya akan mengambil poin pentingnya saja. Kondisi pendidikan di saat pandemi ini memang berdampak positif pada penguasaan teknologi, apalagi di era seperti ini penguasaan teknologi merupakan suatu hal yang diwajibkan atau diharuskan untuk bersaing di kancah internasional terlebihnya. Terus untuk dampak negatifnya yaitu ketidakefektifan, yaitu ketika para siswa atau pelajar ataupun mahasiswa yang berada pada daerah yang minimnya sinyal atau jaringan, terus media belajar seperti gadget handphone yang tidak memadai, itu merupakan suatu tantangan dan kesulitan tersendiri bagi siswa atau mahasiswa, sehingga di beberapa mahasiswa atau siswa tersendiri itu tidak merasakan rasa malas terhadap belajar karena kurangnya pengawasan dari guru langsung. Bahkan ketika di rumah, orang tua pun merasa jenuh dan merasa tidak mampu untuk mengajarkan anaknya sendiri karena pelajaran, suasana yang diberikan di sekolah sangat berbeda dengan suasana di rumah. Nah, itu poin pentingnya tadi. Selanjutnya pertanyaannya sekarang yaitu bagaimana prestasi pendidikan Indonesia di pada masa pandemi ini. Nah, kita sangat bersyukur sekali bahwasannya prestasi pendidikan di Indonesia pada tahun ini seperti yang saya baca per Agustus 2021 yaitu Indonesia telah menorehkan atau meraih 53 prestasi, yaitu di bidang sains maupun seni dan teknologi melalui bawahan dari Puspernas atau Pusat Prestasi Nasional. Nah, kita sangat bersyukur sekali dan sangat mengapresiasi sekali karena pemerintah telah berinisiatif tetap melaksanakan kompetisi baik itu di bidang sains, seni dan lain sebagainya, sehingga tercipta daya saing, ketertarikan dan semangat untuk belajar dan dalam berprestasi tentunya. Nah, kita juga sangat bersyukur sekali juga mendapat kabar bahwasannya akan diadakan pembelajaran tatap muka dan sudah diterapkan tatap muka terbatas. Nah, ini tentunya tidak segampang dan semudah itu. Tentunya pemerintah memiliki kajian tersendiri mengapa harus melakukan tatap muka. Salah satunya tadi karena keefektifan belajar secara tatap muka itu lebih efektif daripada belajar secara melalui daring.
Selanjutnya juga karena pada pertanggal 16 September 2021, seperti yang saya baca di media sosial dari Kemenkes, itu sudah total lebih dari 34% pada vaksin dosis pertama dari total 208 juta lebih masyarakat Indonesia menjadi target vaksinasi. Nah, itu merupakan kajian pemerintah sendiri. Tugas kita, menurut saya, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan di saat pandemi dan tetap mendukung semua kerja pemerintah, terlebih lagi di bidang pendidikan ini, terus berprestasi, karena pemerintah alhamdulillah telah menyediakan wadah untuk berprestasi dengan melaksanakan kompetisi sehingga prestasi Indonesia terus meningkat dari ke tahun ke tahun walaupun di masa pandemi. Nah, seperti yang saya baca lagi, pada tahun 2020 itu sekitar 68 prestasi di bawah Puspernas telah didapatkan, itu per tanggal 9 September tahun 2020 itu sekitar 68, dan saya baca ada 800 lebih medali emas yang telah diraih oleh siswa di ajang internasional dan nasional untuk negara Indonesia tadi. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia, terus mendukung pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kita berdoa semoga pandemi ini lekas selesai dan kembalinya sistem belajar mengajar seperti sedia kala, sehingga keefektifan belajar itu dapat dirasakan untuk semua pelajar, baik itu pelajar yang ada tinggal di pelosok atau pelajar yang kurang mampu dengan media atau tidak memiliki media, dapat merasakan euforia belajar sendiri, apalagi terlebih mahasiswa baru atau siswa baru yang sama sekali tidak merasakan sistem belajar langsung dengan gurunya, tatap muka dengan gurunya, bahkan ada yang belum kenal dengan gurunya sendiri. Nah, itu merupakan doa kita sendiri, semoga dunia cepat membaik. Nah, itu tadi pendapat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon diluruskan mengenai apa yang saya dapatkan atau baca jika memiliki kesalahan. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.